Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengembangan kurikulum. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hulaiyah dengan NIM 2312111041. Jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 4B. Kelompok 6 dengan judul Pengembangan Komponen Tujuan dalam Kurikulum. Komponen tujuan kurikulum. Pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian tujuan kurikulum. Yang kedua ada hierarki tujuan kurikulum. Yang ketiga taksonomi tujuan. Yang keempat, pengertian indikator pencapaian tujuan. Yang kelima, fungsi indikator pencapaian tujuan. Yang keenam, langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Dan yang terakhir yaitu cara merumuskan tujuan. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian tujuan kurikulum. Apa sih pengertian dari tujuan kurikulum itu? Tujuan kurikulum adalah pernyataan yang jelas dan spesifik tentang apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa dalam proses pendidikan. Tujuan kurikulum merupakan arah dan sasaran yang ingin dicapai oleh proses pendidikan, serta bagaimana cara mencapainya. Menurut para ahli juga berpendapat bahwa menurut Ralph Taylor dalam bukunya yang berjudul Basic Principles of Curriculum and Interaction menyatakan bahwa tujuan kurikulum itu adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Tujuan ini harus relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, serta dapat diukur melalui hasil belajar. Norton 1985 menurut Norton, tujuan kurikulum itu adalah pernyataan yang menggambarkan hasil yang diharapkan dari proses pendidikan. Tujuan ini harus dapat diukur dan menjadi dasar dalam merancang pengalaman belajar yang efektif. Hilda Taba juga mengemukakan bahwa tujuan kurikulum itu harus mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan dalam pendidikan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan guru dalam merumuskan tujuan kurikulum, sehingga tujuan tersebut dapat lebih relevan dan aplikatif. Jadi dapat disimpulkan dari pendapat tersebut bahwa tujuan kurikulum merupakan pedoman penting dalam proses pendidikan yang harus jelas, terukur dan relevan dengan kebutuhan siswa serta masyarakat. Pembahasan yang kedua yaitu hierarki tujuan kurikulum. Apa sih hierarki tujuan kurikulum itu? Hierarki tujuan kurikulum adalah tingkatan tujuan pendidikan yang disusun mulai dari yang umum hingga yang khusus. Tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam mencapai tujuan pendidikan secara bertahap. Hierarki tujuan kurikulum memberikan arah yang jelas untuk guru dan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan secara bertahap. Tujuan kurikulum disusun dalam 4 tingkatan, mulai dari yang umum hingga yang khusus. Tujuan-tujuan ini saling berkaitan. Tujuan yang pertama yaitu tujuan nasional, yaitu tujuan nasional dirumuskan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan.
Tujuan dan manfaatnya untuk mengembangkan kemampuan membentuk watak dan peradaban bangsa. Fungsinya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Contohnya, menjadikan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif. Tujuan yang kedua yaitu tujuan institusional, yaitu tujuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Tujuan dan manfaatnya yaitu membentuk warga negara yang baik dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Fungsinya untuk menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan program pendidikan. Contohnya, standar kompetensi lulusan atau SKL seperti sekolah dasar, menengah, dan tinggi. Yang ketiga yaitu tujuan kulikuler, yaitu tujuan yang dirumuskan guru bidang studi. Tujuan dan manfaatnya memfasilitasi pemahaman dan penguasaan materi pelajaran. Fungsinya sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Contohnya, meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep matematika. Dan tujuan yang terakhir yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, yaitu tujuan yang dirumuskan guru berdasarkan pokok bahasan dalam mata pelajaran. Tujuan dan manfaatnya untuk memberi bantuan kepada setiap orang dalam mewujudkan perkembangan yang optimal secara intelektual, sehingga dapat menguasai berbagai ilmu pengetahuan, memiliki kemampuan afektif dan kemampuan untuk kerja lebih produktif. Fungsinya yaitu membangun keterampilan siswa. Contohnya, peserta didik diarahkan untuk memperagakan gerakan sholat dengan benar. Hierarki tujuan kurikulum ini bersifat saling berkaitan dan mempengaruhi. Tujuan pada tingkatan yang lebih rendah harus mendukung tercapainya tujuan pada tingkatan yang lebih tinggi. Pembahasan yang ketiga yaitu taksonomi tujuan. Taksonomi tujuan pembelajaran adalah kerangka kerja yang digunakan dalam pendidikan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran ke dalam tingkat yang berbeda berdasarkan kompleksitasnya. Ini membantu mengorganisasikan dan merencanakan proses pembelajaran dengan jelas, serta mengukur kemajuan siswa. Taksonomi tujuan pembelajaran menggambarkan tahapan perkembangan pemahaman siswa dari level yang mendasar hingga yang lebih kompleks. Taksonomi Bloom adalah taksonomi tujuan pembelajaran yang paling terkenal. Tujuan pendidikan dalam taksonomi Bloom dibagi ke dalam 3 domain, yaitu domain kognitif, yaitu kemampuan berpikir dan memproses informasi. Domain afektif, yaitu berhubungan dengan kemampuan merasakan dan mengalami emosi. Dan domain psikomotor, yaitu kemampuan melakukan tindakan fisik dan motorik. Taksonomi tujuan Bloom. Taksonomi tujuan Bloom terdiri dari 6 kategori, yaitu yang pertama, pengetahuan. Tujuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan informasi. Yang kedua, pemahaman. Tujuan yang berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi informasi. Yang ketiga, aplikasi.
tujuan yang berkaitan dengan aplikasi pengetahuan dan pemahaman dalam situasi yang nyata. Yang keempat, analisis. Tujuan yang berkaitan dengan analisis dan pemecahan masalah. Yang kelima, sintesis. Tujuan yang berkaitan dengan sintesis dan pengembangan ide-ide baru. Dan yang keenam yaitu evaluasi. Tujuan yang berkaitan dengan evaluasi dan penilaian informasi. Pembahasan yang keempat yaitu pengertian indikator pencapaian tujuan. Indikator pencapaian tujuan adalah suatu ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tujuan telah tercapai atau belum. Indikator ini biasanya berupa perilaku, kemampuan, atau hasil yang dapat diukur dan dievaluasi. Pembahasan yang kelima yaitu fungsi indikator pencapaian tujuan. Fungsi indikator pencapaian tujuan itu yang pertama yaitu membantu dalam menilai seberapa jauh tujuan pendidikan telah tercapai. Jadi kita dapat menilai seberapa jauh tujuan pendidikan itu telah tercapai. Fungsi yang kedua yaitu membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program pendidikan. Yang ketiga, membantu dalam mengembangkan strategi perbaikan program pendidikan. Yang keempat, membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, membantu dalam mengukur efektivitas program pendidikan. Dan yang keenam yaitu mengarahkan evaluasi. Pembahasan yang keenam yaitu langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan. Identifikasi tujuan yang ingin dicapai, baik itu tujuan pendidikan, tujuan kurikuler, maupun tujuan instruksional. Yang kedua yaitu menganalisis tujuan. Analisis tujuan untuk mengetahui apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Yang ketiga, mengidentifikasi indikator. Identifikasi indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan. Yang keempat, yaitu merumuskan indikator. Rumuskan indikator yang telah diidentifikasi menjadi kalimat yang jelas dan spesifik. Yang kelima yaitu menguji indikator. Uji indikator yang telah dirumuskan untuk memastikan bahwa indikator tersebut valid. Dan yang keenam yaitu merevisi indikator. Revisi indikator yang telah dirumuskan berdasarkan hasil uji coba. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu cara merumuskan tujuan. Jadi, cara merumuskan tujuan itu yang pertama, tentukan tujuan utama. Jadi, harus menentukan tujuan utamanya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu buat daftar kebutuhan. Yang ketiga, analisis kebutuhan. Harus dianalisis dahulu. Yang keempat, tentukan tujuan spesifik. Harus menentukan tujuan yang spesifik. Dan yang kelima yaitu tentukan batas waktu. Harus ditentukan batas waktunya. Dan yang keenam, tentukan sumber daya. Dan yang terakhir yaitu uji tujuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.